Aura kecantikan kamu sudah keluar, nak. Aura kecantikan pengantin baru sudah Mama ambil buat kamu. Sekarang dengan sedikit dandan, penampilan kamu akan terlihat sangat sempurna. Akan banyak laki-laki yang melirik kamu, sayang. Dan kamu akan segera dapat jodoh. Kamu akan segera menikah. Aku mau makan. Dari tadi Mama cuma ngomong doang. Mama nggak punya perasaan. Mama pengen aku sakit. Mama pengen aku mati. Sayang, sabar. Sabar, sayang, sabar. Gimana aku mau sabar, Ma? Karin, aku lupa kalau Karin punya kepribadian ganda. Meski sudah cantik, tapi sifatnya belum berubah. Perut aku kelaparan, Ma. Aku mau makan. Aku mau makan. Dasar Mama nggak tanggung jawab. Karin. Karin. Karin, ya ampun, sini. Kamu ini makan sampah, makanan sisa, makanan basi, nak. Pergi kamu. Aku lapar. Aku mau makan. Jangan. Nanti Mama masakin yang enak ya. Sabar ya, kamu sabar ya. Aku benci sama Mama. Aku benci. Jangan-jangan aku ini bukan anak Mama. Makanya Mama nggak mau kasih makanan buat aku. Anak aku. Bener kan? Kalau enggak aku bakal lempar pakai ini. Jangan. Ayo aku. Jangan. Aku udah kehabisan cara buat nyembuhin Karin. Aku harus ke orang pintar buat bikin Karin gak stres kayak gini. Karin harus sembuh dan nikah. Sini, kasih makanannya. Atau aku pukul. Sini. Mau kemana kamu, Mama? Kok tiba-tiba bau ya? Iya ya Bu, bau apa ada? Permisi Bu-Ibu. Iya. Mau kemana, Jeng Nita? Mau ngantar Kintan ke dokter. Ibu-ibu, berarti yang bau tadi Kintan ya Bu? Setelah dia pergi, udah nggak ada bau lagi ya Bu? Bisa jadi. Makanya mukanya ditutupin gitu. Serem ya, cantik-cantik, mukanya bau. Yuk, Bu. Pulang ya. Iya, Biar nyampe rumah. iya, tempat masak ya. Bude, kayaknya ibu-ibu itu ngomongin Kintan deh. Kintan malu banget. Kintan jadi nggak mau keluar-luar lagi, Bude. Semoga pulang dari dokter ini, wajah kamu cepat pulih ya. Ini sudah menjadi bagian hidup kamu yang harus kamu jalani. Waktu kamu hamil Karin, ada jin wanita yang masuk dan menempel di tubuh Karin sejak dia lahir. Terus kalau Bunda memang tahu, kenapa Bunda biarin makhluk itu nempel di tubuh Karin? Aku bisa mencegahnya. Asalkan ada tumbal yang harus dipersembahkan. Tumbal? Aku kan sudah mempersembahkan suami tercintaku untuk Bunda sebagai tumbal. Itu sudah lama sekali. Dan kamu juga sudah mendapatkan bayaran yang setimpal dengan kematian suami kamu. Sejak suami kamu meninggal, bisnis salon kecantikan kamu menjadi ramai dan sangat lancar. Dan kamu juga jadi sangat kaya raya. Tapi aku gak akan bahagia, Bunda, sebelum anakku Karin menikah. Tapi mana ada laki-laki yang mau dengan wanita seperti Karin yang aneh seperti itu. Jujur aku sangat kecewa sama kamu. Kamu baru datang setelah kamu mendapatkan masalah besar. Tapi aku harus minta tolong sama siapa lagi? Aku bisa bikin sembuh Karin. Asalkan ada syarat yang kamu harus siap lakukan. Apa kamu siap? Saya siap, Bunda. Saya akan lakukan apa aja untuk anak saya Karin. Jang? Kok di sini? Ini baru habis pulang ke dokter. Muka Kintan kena alergi. Coba Tante lihat. Ya ampun. Kok muka kamu jadi kayak gini? Kamu kan pengantin baru.
Kasihan loh suami kamu. Oh, ya udah. Kalau gitu, Kintan berobat di salon tante aja. Tante yakin pasti cepat sembuh. Pokoknya nanti tante rawat sampai kinclong, sampai cantik. Iya kan? Ya kan, Jeng? Jeng kan tahu salon aku kan ya? Ya udah tante. Oke, kalau gitu ditunggu ya. Itu kan Bude Nita, budenya Kintan. Siapa yang bicara sama dia? Bu Amis, sepertinya Bo itu dari orang yang pakai baju merah itu. Siapa dia sebenarnya? Itu kan Tante Ningsih yang punya salon terkenal itu. Kintan? Roy? Tante yang punya salon yang terkenal itu kan? Kenalin, saya Roy. Maaf, Tante kalau boleh tahu suami Tante meninggal karena kecelakaan. Terus anak Tante menderita semacam kepribadian ganda gitu. Memang suami saya kecelakaan, tapi soal anak saya, kamu nggak perlu tahu deh. Ngapain sih kamu pakai nanya-nanya segala, pengen tahu urusan orang aja? Memang kamu tuh siapa? Tante, Roy ini anak indigo. Jadi dia itu menyampaikan dari apa yang dia lihat. Dia itu punya penglihatan. Jeng, kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya, aku permisi dulu. Aku tunggu di salon ya. Ya, oke. Aura kecantikan gadis ini akan aku ambil untuk anakku Karin. Selanjutnya, gadis ini akan aku korbankan untuk kesembuhan Karin. Gimana rasanya mau jadi calon pengantin baru? Seneng banget Tante. Kok keluar dari salon kayak merinding sendiri ya? Aku sudah kasih persembahan nyawa untuk kesembuhan anakku Karin. Itu seorang wanita. Rambutnya panjang dan sikapnya aneh. Aku lihat dia belum menikah dan sudah berumur. Nita sahabatku, setiap kali kamu akan menceritakan aku ke orang lain, mulutmu akan terkunci. Bude? Bude, tulis nama Karin. Aku ngerasa Karin itu ada berhubungan dengan semua ini. Aku harus cari tahu ini siapa. Ya. Felix, gimana anak aku? Cantik kan? Kalian ini ibu dan anak yang luar biasa. Sama-sama cantik dan awet muda. Saya jadi nggak tahan pengen nikahin Karin. Kaya sih kaya, tapi tua begini, cukup uangnya aja buat aku. Aku yakin ini rumahnya Tante Ningsih. Tapi suram banget. Rumah sebesar ini. Bau busuk ini
Sama seperti yang aku cium dari tubuh Tante Ningsih. Rumah ini sepi. Kesempatan aku untuk cari tahu di dalam. Siapa yang sudah lakukan ini? Keluar! Saya Roy Kiyoshi. Saya hanya ingin mencari keadilan untuk teman saya. Saya tidak ingin berkelahi dengan kalian. Hah? Siapa kamu? Mau apa kamu? Berkelahi dengan kamu? Ah! Kamu akan menyesal. Ngapain kamu di sini, ha? Mau maling kamu? Tante, aku sudah lihat apa yang dilakukan arwah ini. Apa yang sudah Tante lakukan di salon kecantikan Tante. Dan Tante juga kan, yang sudah mengirimkan arwah ini untuk mengacaukan semua pernikahannya Kintan. Bocah ingusan, kamu kurang ajar. Gak ada yang bisa mengancam aku atau bicara kurang ajar sama aku. Lepaskan. Buat dia, jangan pernah lagi mengganggu aku. Kakku. Halo Mbah, tolong aku Mbah, ada yang nyerang aku Mbah. Namanya Rekiasi Mbah. Mukaku jadi gini Mbah, tolong aku Mbah. Aku janji akan carikan wangi pengantin dan aku akan berikan makanan busuk yang banyak Mbah. Tolong Mbah, tolong. Rekiasi, aku gak akan biarin kamu ikut campur urusanku. Bu Dinita dan Kintan harus tahu ini. Kenapa kepalaku sakit banget? Kakiku sakit. Dia akan lumpuh. Kamu aman. Dan kamu akan mendapatkan aura kecantikan Kintan utuh. Jangan biarkan Kintan sembuh dari kulitnya. Dan kecantikan putri kamu akan memudar. Dan kamu tidak akan cantik lagi. Roy! Roy! Kamu kenapa Roy? Gak tahu Mas. Kepalaku sakit dan kakiku juga Mas. Yaudah kalau gitu saya antar kamu pulang ya. Ayo ayo. Tante kenapa pakai masker? Oh, Tante lagi flu. Oh iya. Ya udah, yuk. Tante, kasihan deh. Tiba-tiba Bu Deningsih itu kena stroke. Padahal penyebabnya juga nggak tahu apa. Jeng Nita kena stroke. Ya ampun, kasihan banget sih. Ya Allah. Ya udah. Nanti kalau ada waktu Tante jenguk Jeng Nita ya, bude kamu. Ya, kita mulai dulu sekarang. Bagus. Sekalian aja satu persatu kalian mati. Rahasiaku aman dan sebentar lagi kamu Kintan. Aku akan kembali cantik dan aku memiliki cantik pengantin selamanya.